Hai Cryptopers, kembali lagi dengan aku Syasha di acara Viralin News. Nah, kali ini Syasha bakal membahas aset kripto yang udah ada bukti nyatanya. Penasaran nggak? Kalau penasaran, stay tune sampai habis. Lagi heboh banget aset kripto yang menerapkan teknologi scan bola mata. Lalu kita dikasih kripto gratis. Namun sekarang sedang di-ban atau dibekukan oleh pemerintah Indonesia. Yes, ini adalah soal WorldCoin. WorldCoin ini adalah proyek kripto yang dibuat oleh Sam Altman, yaitu CEO-nya OpenAI. Nah, kalian pasti udah nggak asing kan dengan OpenAI ini? Nah, uniknya WorldCoin ini nggak pakai KTP untuk daftar atau pakai email buat daftarnya. Mereka pakai alat yang namanya orb buat pindai bola mata kita. Dan dari situ kita dapat menamakan itu World ID. Tujuannya agar kita punya identitas digital yang membedakan manusia asli dengan bot. Apalagi di era sekarang yang AI itu semakin canggih. Nah, sebenarnya aku ini udah denger WorldCoin ini dari bulan Februari lalu, guys. Dan semenjak saat itu jadi booming banget karena WorldCoin ini ngasih reward sekitar 300 sampai 500 ribu. Ya, itu sebenarnya lumayan banget ya, guys. Pada awal Mei 2025, Kominfo melalui Komdigi membekukan aktivitas WorldCoin di Indonesia. Alasannya untuk melindungi data pribadi masyarakat dan memastikan WorldCoin patuh pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Pemerintah juga sedang memeriksa perizinan WorldCoin, model bisnis, serta keamanan sistem yang digunakannya. Tapi sebenarnya bukan cuma di Indonesia nih guys. Sebenarnya WorldCoin ini kena sorotan juga di luar negeri, contohnya di Jerman. Mereka lagi diselidiki soal legalitas pengumpulan data biometriknya. Dan di Inggris ada perhatian khusus soal cara mereka kelola data pengguna. Dan yang lagi hangatnya nih guys, di Kenya. Operasional WorldCoin sampai sempat diberhentikan karena isu privacy. Ahli keamanan cyber di Indonesia menyatakan WorldCoin itu aman. Katanya, orb ini menginskripsi data dan nggak nyimpen gambar bola mata kita. Tapi, yang bikin orang-orang was-was itu adalah soal gimana data itu disimpan, siapa yang pegang, apakah bisa bocor, atau disalahgunakan. Nah, opini kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan baru-baru ini dari pihak WorldCoin itu sendiri, lewat perusahaannya, Tools for Humanity, mereka bilang siap kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Mereka janji bakal patuh sama peraturan termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, kalau menurut Syasha sih, wajar banget muncul penolakan keras setiap ada teknologi baru. Apalagi ini menyangkut isu sensitif, yaitu data pribadi. Ini sebenarnya bukan kali pertamanya terjadi dalam sejarah teknologi. Ya, kayak waktu dulu mesin ATM muncul pertama kali, banyak orang yang nggak percaya dan butuh bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya ATM diterima luas oleh masyarakat dan jadi standar di mana-mana. Terus contohnya lagi pas muncul telepon genggam di akhir 80-an dan awal 90-an, ya nggak? Ada kekhawatiran soal radiasi, gangguan kesehatan, bahkan ancaman privasi. Tapi akhirnya dengan regulasi, edukasi, dan perkembangan teknologi, masyarakat mulai terbiasa dan menemukan manfaat besarnya. Jadi soal WorldCoin ini wajar banget kalau masyarakat dan pemerintah bersikap ekstra hati-hati. Tapi bukan berarti teknologinya pasti buruk. Evaluasi yang ketat justru penting supaya kalaupun teknologinya ini berlanjut, perlindungan datanya juga harus kuat dan juga manfaatnya jelas buat masyarakat. Intinya kita nggak perlu langsung menolak dan langsung menerima. Yang penting kita adalah memastikan semua aspek itu transparan, mematuhi peraturan, dan siap memperbaiki masalah yang ada
terutama keamanan data pribadi itu penting banget guys. Ya segitu dulu pembahasan WorldCoin kita pada hari ini. Kalau kalian suka dan pengen dibuatin part 2-nya, kalian bisa like, comment, dan subscribe channel ini. Bye-bye!